Syah, coba lihat Syah. Apa tuh? Astagfirullah. Ini kenapa ya, Rel? Ini udah Syah berita mahasiswa yang lagi bunuh diri. Lagi ngomongin apa nih? Iya, kelihatannya jauh sekali nih. Ini loh Rifa, Radit. Tadi kan aku lagi lihat berita tuh di HP. Nah, ada tuh aku lihat seorang mahasiswa melakukan tindakan bunuh diri. Hah? Bunuh diri di mana? Katanya sih di Mall Paragon yang ada di Semarang. Emang dia bunuh diri di mana? Dari berita yang aku lihat sih katanya dia loncat tuh dari lantai 4 mall. Astagfirullah. Kenapa ya akhir-akhir ini banyak berita kayak gitu? Nisha, bener-bener kamu deket aku. Makasih. Oh iya, kalian lagi ngomongin apa sih? Ini loh Ra, kami lagi membicarakan tentang ada tuh mahasiswa yang melakukan bunuh diri. Nah, menurut teman-teman ini terjadi karena apa ya? Kalau menurut Rifa sih bisa jadi karena ada masalah keluarga ya di rumahnya. Bisa jadi karena orang tuanya sering bertengkar di rumah ataupun karena orang tuanya udah bercerai, dia jadi broken home gitu. Nah, benar juga tuh. Tapi menurut aku juga bisa dilihat dari faktor ekonominya nggak sih? Kayak misal dia terlilit hutang atau pinjaman online, terus dia nggak bisa bayar hutangnya dan dia memutusin buat bunuh diri. Tapi menurut aku, bunuh diri ini bisa terjadi karena pengaruh media sosial. Seperti yang aku ketahui, mahasiswa ini dia seorang TikToker. Nah, TikToker ini nggak selalu mendapatkan perhatian yang positif. Agak kalanya mendapatkan komentar yang negatif. Dan bisa si mahasiswa memakan oleh komentar negatif tersebut sehingga hal ini dapat membuat mahasiswa stres dan akhirnya memutuskan untuk membunuh diri. Nah, kita kan masih sosiologi. Gimana sih sosiologi memandang kasus bunuh diri ini? Nah, kita kan sebagai seorang pembelajar sosiologi itu. Nah, ada tuh yang aku ketahui tokoh sosiologi bernama Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini juga menyinggung tuh tentang kasus-kasus bunuh diri. Nah, menurut si Durkheim ini kasus bunuh diri itu terjadi karena 4 faktor. Pertama, norma yang lemah, norma yang kuat, integritasnya yang lemah, dan yang terakhir itu ada integritasnya yang kuat. Nah, kalau menurut aku pribadi nih, melihat kasus bunuh diri yang terjadi pada mahasiswi UNES ini kemungkinan besar karena integrasinya yang lemah sih. Ya, misalkan saja masyarakat atau orang-orang di sekitar si korban ini mungkin kurang peduli terhadap si korban dan bahkan mungkin bersifat individualis. Nah, ketika si mahasiswi ini mengalami masalah, dia bingung tuh mau cerita ke siapa karena melihat kondisi lingkungannya seperti itu, dan karena dia tidak tahu mau cerita ke siapa, dan akhirnya timbullah keinginan dia itu untuk melakukan bunuh diri. Nah, kalau aku pribadi sih ngelihatnya dari normanya yang lemah, dimana kan bisa dilihat dari norma agama, dimana nilai-nilai keagamaan mungkin saja kurang tertanam dengan kuat nih pada si mahasiswi ini. Kan bisa kita tahu bahwa tidak ada satupun agama nih yang memperbolehkan tindakan bunuh diri. Nah, dengan si mahasiswi ini melakukan tindakan bunuh diri, kan dia terlihat melanggar aturan agamanya. Maka dari sana kita bisa melihat bahwa ya nilai-nilai agama tidak cukup tertanam kuat nih, sehingga menyebabkan mahasiswi ini mengambil tindakan tersebut. Oke, Mang. Jangan sesekali terniat melakukan Tindakan bunuh diri. dan yang paling penting jangan lupa Nilai